Salam, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua di dalam berkat-berkat Tuhan. Karena Allah kita Allah yang ajaib, Allah yang Emmanuel, yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Judulnya Gideon mengusir musuh. Adapun Jerubbaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Herod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulangnya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ayat yang keempat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi orang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudaraku, di depan saya ada piala, ada juga bunga, ya, sekumpulan bunga. Piala ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang telah memenangkan sebuah pertandingan. Juga biasanya ada juga bunga diberikan, ya. Ya mungkin pertandingan lomba nyanyi atau lomba apapun juga, atau pertandingan olahraga. Ya. Seorang pemenang dia berhak mendapatkan hadiah. Ya. Untuk mendapatkan hadiah sebagai pemenang perlu ada sebuah perjuangan. Kehidupan kita juga demikian. Kita sedang berjuang dalam kehidupan di dunia ini. Berjuang melawan keinginan-keinginan dosa, itu menyangkut perjuangan rohani. Berikutnya kita juga berjuang untuk mengejar cita-cita kita, harapan-harapan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup ini? Kemenangan iman maupun kemenangan untuk mendapatkan sukses dalam apa yang kita cita-citakan, ya. Kita akan belajar dari nas yang kita baca ini, ada beberapa langkah, ya, yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang menang, ya. Tema kita adalah menjadi pemenang atau meraih kemenangan, ya. Yang pertama dari ayat yang kedua. Dari ayat ini kita belajar sebagai langkah yang pertama, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan berarti menaruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang
punya kuasa atas segala sesuatu. Allah kita Allah yang dia mampu melakukan segala sesuatu. Ya. Sementara kita terbatas di dalam banyak hal. Sebab itu mari kita menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nas kita baca ini, bangsa Israel di bawah pimpinan Gideon sedang berjuang melawan orang Midian. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, ya, waktu itu mereka ya karena lawannya banyak, orang Midian banyak, Gideon bersama bangsa Israel juga menyiapkan tentara yang banyak, ya. Secara matematika memang seperti itu, ya. Lawannya banyak, ya harus dilawan dengan kekuatan harus banyak juga. Nah, demikian juga dengan Gideon. Ya, bangsa Midian banyak, ya, dia pun juga siapkan tentara sebanyak-banyaknya. Tapi apa kata Tuhan? Terlalu banyak. Kenapa Tuhan berkata demikian? Ya, karena Tuhan sedang mengajarkan kepada Gideon lebih mempercayai Tuhan dibanding kekuatan manusia. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini percayalah Tuhan kita punya kuasa atas segala sesuatu. Dia sanggup menolong kita, dan mari kita taruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi langkah yang pertama, percayakan hidup kita kepada Tuhan kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dalam hidup ini. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, ya. Langkah yang kedua dari ayat yang ketiga kita belajar, mari kita bersikap sebagai seorang pejuang. Dijelaskan dalam ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, nyala dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, perjuangan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan mari kita bangun sikap sebagai seorang pejuang. Orang yang menang adalah orang yang bersedia berjuang di dalam hidupnya. Seorang pejuang itu biasanya lebih melihat pada kesempatan-kesempatan dibanding persoalan-persoalan yang ada. Ketika ada kesempatan, dia akan manfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Dan seorang pejuang biasanya punya sikap, ya. Ketika dia gagal, dia lebih banyak pada evaluasi diri, tidak menyalahkan pihak lain. Bapak Ibu Saudaraku, dalam nas yang kita baca ini, bangsa Israel ketika sedang melawan bangsa Midian, mereka kerahkan tentara sebanyak-banyaknya, 32.000 orang. Tapi Tuhan katakan, ya, yang takut, ya, yang masih tidak punya nyali silakan pulang. Dari 32.000 orang tersisa 10.000, yang 22.000 orang pergi. Ya. Menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kita ingin menjadi pemenang, mari kita bangun sikap seorang pejuang yang tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita talenta-talenta, potensi-potensi. Kita gali potensi yang ada dalam hidup kita. Tuhan juga memberikan kepada kita hak istimewa. Kita adalah orang yang menjadi milik Tuhan. Kita milik Allah yang luar biasa kuasanya. Dan berikutnya Bapak Ibu, Allah kita dinamis, dia terus bekerja. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak menyerah, tapi menjadi orang yang punya sikap menjadi seorang pejuang. Itu yang kedua, langkah menjadi seorang pemenang. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 6 dan ayat 7. Dari ayat 6 dan ayat 7 ini kita belajar langkah yang ketiga, seorang pemenang itu bersikap bijaksana. Tidak sembrono. Ya, dia memperhitungkan segala sesuatu, ya. Tentunya dengan analisa secara intelektual, dia gunakan, ya, kemampuan-kemampuan intelektual. Orang bijaksana itu juga melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Dalam nas kita baca ini, Tuhan mau menseleksi, ya, memilih, ya, orang-orang yang kira-kira bisa dipakai untuk berperang, ya, dia pilih. Caranya bagaimana? Ya, dari 10.000 orang tadi, ya, disuruh minum
Ada dua bentuk yang minum, ada yang dengan cara seperti anjing dijelaskannya minum langsung mulutnya ya ke air ya, seperti anjing menjilat tuh. Ada kelompok orang yang kedua adalah orang minum dengan cara menggunakan tangannya ya, airnya diciduk pakai tangannya lalu dia masukkan ke mulutnya. Ya. Nah rupanya Bapak Ibu Saudaraku dalam nas kita baca jelaskan tadi, kebanyakan orang-orang tentara-tentara Israel ini mereka meminum langsung seperti anjing ya, menjilat air ya, seperti anjing ya. Sementara yang menggunakan dengan tangannya, ambil air dengan tangannya lalu masukkan ke mulutnya hanya 300 orang. Tuhan pakai ya, yang 300 orang ini untuk menyerang bangsa Midian. Ya. Kenapa Tuhan pakai orang-orang yang minum dengan cara cedok pakai tangannya ya? Ya karena ini memberikan pemahaman buat kita bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang punya sikap waspada, juga orang-orang yang hidupnya tertib ya. Ya, kalau bayangkan Bapak Ibu ya, misalnya kita sedang dalam suasana perang ya. Nah, kita lakukan segala sesuatunya sembarangan ya. Tadi jika katakan minum dengan cara seperti anjing, yaitu sikap tidak waspada itu ya. Padahal di kiri kanan banyak musuh ya. Sembrono ya. Sementara orang yang dengan pakai tangan itu menunjukkan sikap waspada ya. Dia sambil minum ya, sambil lihat kiri kanan mungkin ada lawannya ya. Nah ini belajar tentang prinsip kebijaksanaan ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ingin menjadi orang yang menang dalam hidup ini, kita bangun sikap bijaksana, andalkan Tuhan, pakai juga otak yang akal budi yang Tuhan berikan pada kita gunakan. Dan kalau kita baca nas berikutnya, bangsa Israel bisa memenangkan peperangan melawan Midian hanya dengan 300 orang atau 300 tentara prajurit tadi ya, orang-orang yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan janjikan kemenangan ya, seperti seorang pemenang ya dapatkan piala ya kepada kita ya. Kita ikuti langkah-langkah yang Tuhan ajarkan pada kita. Langkah yang pertama, kita percayakan hidup kita pada Tuhan. Tuhan punya kuasa atas segala sesuatu. Dia mampu menolong kita. Dan yang kedua, mari kita punya sikap seorang pejuang. Tidak mudah menyerah. Gagal, coba lagi. Jangan mudah menyerah. Dan yang ketiga, mari kita bersikap bijaksana, tidak sembrono. Tuhan memberkati kita. Jadilah pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu, tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang menang terhadap keinginan-keinginan dosa, untuk hidup dalam kebenaran, dan kami menang untuk membangun cita-cita kami masa depan yang lebih baik. Terima kasih, terpuji buat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.